Salam sejahtera, salam jumpa kembali sahabat di ruang belajar. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menyelesaikan masalah menggunakan fungsi kuadrat. Masalah 1. Sebuah balon udara jatuh dari ketinggian 20 kaki. Balon tersebut memiliki fungsi H sama dengan negatif 16T kuadrat ditambah 144. Di mana H adalah tinggi balon udara setelah T detik. Tentukan pada T berapa balon udara ini mencapai tanah. Jawab. Balon udara mencapai tanah pada saat H sama dengan 0. Sehingga fungsi H sama dengan negatif 16T kuadrat ditambah 144. Kita ganti nilai H ini menjadi 0, sedangkan ruas kanannya tetap negatif 16T kuadrat ditambah 144. Negatif 16T kuadrat pindah ke ruas kiri menjadi positif, nilainya menjadi 16T kuadrat sama dengan 144. T kuadrat sama dengan 144 dibagi 16, ketemunya adalah negatif 3 atau T sama dengan 3. Karena T ini menunjukkan waktu, maka balon udara ini mencapai tanah saat detik ketiga. Masalah 2. Sebuah roket mempunyai dua bahan bakar, salah satunya pada bagian ekor. Pada ketinggian tertentu, bahan bakar ini akan dibuang untuk mengurangi beban. Roket tersebut memiliki fungsi H sama dengan 200T dikurangi 5T kuadrat, di mana T adalah waktu dalam detik dan H adalah tinggi roket. Jika bahan bakar dibuang pada saat mencapai tinggi maksimum, tentukan tinggi roket pada saat itu. Jawab, tinggi roket pada saat membuang bahan bakar adalah saat T sama dengan negatif D per 4A sama dengan negatif B kuadrat dikurangi 4AC per 4A. Nilai B-nya di sini adalah 200 dikurangi 4, A-nya negatif 5, C-nya adalah 0. Di sini 4A menjadi 4 kali negatif 5. Nilai penyebutnya ini adalah negatif, di sini ada negatif sehingga nanti nilainya menjadi positif. 200 kuadrat sama dengan 40.000 per 20 sama dengan 2000. Jadi pada saat membuang bahan bakar, roket tersebut berada pada ketinggian 2000. Masalah 3. Dita memotong selembar kain berbentuk persegi panjang dengan keliling 160 cm. Jika Dita berharap kain hasil potongannya memiliki luas maksimum, tentukan ukuran panjang dan lebar kain tersebut. Jawab. Keliling persegi panjang, kita tuliskan 2 dalam kurung panjang ditambah lebar, kemudian kita gunakan variabel. Di sini kelilingnya sudah diketahui 160 sama dengan 2 P ditambah L. Kemudian angka 2-nya ini pindah ke ruas kiri menghasilkan 160 dibagi 2, ruas kanan masih tetap P ditambah L. Atau L-nya pindah ke ruas kiri menjadi 80 dikurangi L, dapat kita tuliskan P sama dengan 80 dikurangi L. Kemudian disubstitusikan ke fungsi luasnya. Luas persegi panjang sama dengan P kali L sama dengan nilai P-nya kita ganti dengan 80 dikurangi L dikalikan L. Menggunakan sifat distributif hasilnya 80L dikurangi L kuadrat. Karena yang diinginkan adalah luas maksimum, maka L-nya menggunakan X puncak, yaitu negatif B per 2A. Diperoleh negatif B-nya 80 per 2A-nya adalah negatif 1.
negatif per negatif positif, 80 per 2 adalah 40. Maka dapat kita temukan nilai P-nya adalah 80 dikurangi L sama dengan 80 dikurangi 40 sama dengan 40. Jadi ukuran panjang dan lebar kain tersebut adalah 40 cm. Masalah 4. Sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas memiliki fungsi H dalam kurung T sama dengan negatif 3T kuadrat ditambah 30T. H adalah tinggi peluru dalam meter dan T adalah waktu dalam detik. Tentukan waktu yang diperlukan agar tingginya maksimum dan berapa ketinggiannya. Jawab. Waktu yang diperlukan supaya tingginya maksimum adalah T sama dengan negatif B per 2A sama dengan B-nya adalah 30, A-nya negatif 3, sehingga negatif 30 per 2 dalam kurung atau dikalikan dengan negatif 3. Di sini negatif per negatif positif, 30 per 6 sama dengan 5. Nilai T sama dengan 5 ini kita substitusikan untuk memperoleh nilai maksimum. Karena fungsinya adalah HT sama dengan negatif T kuadrat tambah 30T, kita temukan pada saat T sama dengan 5 adalah H5 sama dengan negatif 75 ditambah 150 sama dengan 75. Jadi tinggi maksimum yang dapat dicapai peluru adalah 75 meter dengan waktu yang diperlukan sebanyak 5 detik. Masalah 5. Selisih dua bilangan adalah 8. Jika hasil kali kedua bilangan menghasilkan nilai yang minimum, tentukan kedua bilangan tersebut. Kita misalkan kedua bilangan itu adalah P dan Q dengan P lebih dari Q. Maka P dikurangi Q sama dengan 8 atau Q-nya pindah ke ruas kanan menjadi P sama dengan 8 ditambah Q. Nilai P ini akan kita substitusikan ke fungsi hasil kali. Hasil kalinya P kali Q, maka P-nya kita peroleh dari P yang di sini. Kita substitusikan menjadi 8 ditambah Q kali Q. Menggunakan sifat distributif sama dengan 8Q ditambah Q kuadrat. Ini adalah fungsi Q. Supaya hasil kali bernilai minimum, maka Q sama dengan negatif B per 2A sama dengan B-nya adalah koefisien Q 8 dan A-nya adalah 1. Negatif 8 per 2 kali 1 sama dengan negatif 4. Sehingga nilai P sama dengan di sini 8 tambah Q sama dengan 8 ditambah negatif 4 atau kita peroleh 8 dikurangi 4 sama dengan 4. Jadi kedua bilangan tersebut adalah P dan Q atau 4 dan negatif 4. Masalah 6. Diketahui suatu barisan terdiri dari suku-sukunya 5, 19, 29, dan seterusnya. Suku ke N dari barisan tersebut dapat dihitung dengan fungsi kuadrat UN sama dengan AN kuadrat ditambah BN ditambah C. Tentukan suku ke-10 dan nilai maksimum dari barisan tersebut. Jawab. Dari fungsi barisan tersebut diperoleh suku ke-1 A dalam kurung 1 kuadrat ditambah B dalam kurung 1 ditambah C, kita peroleh A kali 1 adalah A, ditambah B kali 1 adalah B, ditambah C sama dengan 5. Kita peroleh persamaan 1. Suku kedua, kita masukkan juga ke fungsi kuadratnya menjadi A dalam kurung 2 kuadrat ditambah B dalam kurung 2 ditambah C sama dengan kita kalikan
2 pangkat 2, 4, 4A, kemudian 2 kali B, 2B ditambah C sama dengan 19. Suku ketiga, A dalam kurung 3 kuadrat ditambah B dikalikan 3 ditambah C sama dengan 3 pangkat 2 adalah 9, 9A ditambah 3B ditambah C sama dengan 29. Bilangan 5, 19, dan 29 ini adalah suku-suku yang sudah diketahui. Kemudian kita eliminasi mulai dari persamaan 1 dan persamaan 2 diperoleh. Kita kurangi karena akan mengeliminasi C ini. 19 dikurangi 5 adalah 14. 2B dikurangi B adalah B, 4A dikurangi A adalah 3A. Berikutnya adalah kita eliminasi persamaan 1 dan 3. Diperoleh 29 dikurangi 5 adalah 24, 3B dikurangi B, 2B, 9A dikurangi A, 8A. Dari persamaan 4 dan 5, kita akan mengeliminasi untuk memperoleh salah satu variabel. Di sini koefisiennya belum ada yang sama. Kita akan menyamakan koefisien B ini, maka kita kalikan persamaan keempat ini dengan 2. Hasilnya menjadi 3 kali 2, 6, 6A, B kali 2, 2B, 14 kali 2, 28. Sedangkan persamaan yang kelima ini tetap. 8A ditambah 2B sama dengan 24. Di sini sudah terlihat koefisien B-nya sama, maka kita kurangi untuk mendapatkan nilai A. Hasilnya 28 dikurangi 24 ketemu 4, 6A dikurangi 8A, hasilnya negatif 2A. Maka A sama dengan negatif 2 berasal dari 4 dibagi negatif 2. Nilai A ini kita substitusikan ke salah satu persamaan, boleh 4, boleh 5. Di sini kita substitusikan ke persamaan 4, yaitu 3A ditambah B sama dengan 14. Kita peroleh 3 dikali negatif 2 adalah negatif 6, pindah ke ruas kanan menjadi positif, maka B sama dengan 14 ditambah 6 sama dengan 20. Nilai B ini kita substitusikan ke persamaan pertama sebelumnya untuk mendapatkan nilai C. Persamaan pertamanya adalah A ditambah B ditambah C sama dengan 5. Karena A-nya sudah kita peroleh negatif 2, kita substitusi ke sini menjadi negatif 2 ditambah B-nya 20 ditambah C, nilai yang akan kita cari sama dengan 5. Maka negatif 2 dan 20 ini kita pindah ke ruas kanan menjadi C sama dengan 5 ditambah 2 dikurangi 20 sama dengan negatif 13. Sehingga didapat fungsi kuadratnya dari UN sama dengan negatif 2N kuadrat ditambah 20N dikurangi 13. Kita cari U10 sama dengan negatif 2 dikalikan 10 kuadrat ditambah 20 kali 10 dikurangi 13. 10 kuadrat adalah 100 dikali negatif 2, negatif 200 ditambah 200, 0, sisanya adalah negatif 13. Nilai maksimumnya adalah D per 4A sama dengan negatif B kuadrat dikurangi 4AC per 4A sama dengan negatif 20 kuadrat dikurangi 4 kali negatif 2 kali negatif 13 per 4 kali negatif 2. Hasilnya 400 dikurangi 104 per 8 sama dengan 37. Jadi suku ke-10 barisan tersebut adalah negatif 13 dan nilai maksimumnya adalah 37. Demikian pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah bersama Ruang Belajar. Selamat belajar, semoga kalian sukses.